Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 10 April ya, 2025. Kita balik dari Padang ke Purwokerto. Jam setengah 10 pagi kita start. Kita rencananya melewati lintas barat. Karena kemarin apa hari itu ya? Kemarin malam itu ada kabar di daerah perbatasan antara Jambi dan Bengkulu di lintas Jambi dan Palembang itu di lintas timur itu lagi banjir. Jadi kendaraan, apalagi kendaraan pribadi itu nggak bisa lewat. Jadi tadinya kita kan berencana lewat baliknya lintas timur. Sekarang kita alihkan ke lintas barat yang karena sih lebih jauh ya, tapi lebih slow lah, lebih sepi. Harusnya juga bebas macet. Jadi kita start hari ini. Estimasi kalau target kita sih nyampe nya mungkin di hari Minggu tanggal berapa itu? 15. Tanggal 13 itu. Karena kita santai hari pertama kita etape 1 kita akan stop di Silaut, di daerah dekat perbatasan akhir dari Provinsi Sumatera Barat, karena kebetulan di situ ada saudara, jadi kita nginap di situ. Jadi berangkatnya agak siang, agak kesiangan gitu ya, jam setengah 10. Kemungkinan nyampe di sana sorean lah gitu. Nah besok kalau baru kita mulai start ke Bengkulu, kemudian lewat mana, Krui, Lampung, ya seperti itulah. Apalagi ya paling gitu. Kita akan lewat lintas barat yang full dengan jalur di pinggir pantai ya. Kayaknya sekitar 80% itu kita akan ketemu pantai nantinya. Silakan teman-teman nanti lihat. Kalau ada spot bagus kita akan kita dokumentasikan. Nanti berapa kilometer dari Padang sampai ke Purwokerto nanti akan kita review di akhir video nanti. Mungkin ini videonya akan ada beberapa part ya, mungkin ada 2 atau 3 part. Terus berapa bensin habis, gimana kondisi jalan, bagus, macet atau gimana nya, nanti akan kita report ke teman-teman. Ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang akan mudik lewat lintas barat atau balik lewat lintas barat, seperti itu. Oke, ikuti terus. Jam setengah 10, kilometernya kita masih 0 kilometer ya. Halo dong. Sampai jumpa. Halo, sampai jumpa gitu. Sampai jumpa. Jadi kita lewat lintas barat itu dari Padang, kita masuk ke Jalan Khatib Sulaiman. Nah ini Masjid Raya Sumatera Barat sebelah kiri. Sekarang kayaknya bukan Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Syekh Syekh Al-Minangkabawi. Syekh apa bang? Nah ini nih sebelah kiri nih, Syekh Al-Minangkabawi gitu loh kalau nggak salah. Jadi itu nama toko di Sumatera Barat, asal Sumatera Barat, yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram di Ka'bah, di Mekah gitu ya, kalau infonya dari sejarahnya seperti itu. Jadi masjidnya nama masjidnya tadi Syekh apa bang? Syekh Ahmad Al-Minangkabawi ya? Ya. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Jadi namanya bukan Masjid Raya Sumbar lagi ya, tapi Masjid Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Oke, jam 10 lewat 6 menit kita udah sampai di Teluk Bayur. Ini kalau teman-teman belok kiri nanti ya, itu Teluk Bayur, pelabuhan Teluk Bayur. Kita belok kiri ke arah Painan, pesisir selatan. Oke. Nah, mulai dari sini nih. Kalian harus berhati-hati. Oh, harus hati-hati ya. Sebenarnya harus hati-hati, dimanapun kita harus hati-hati. Tapi di sini kita akan melihat view pantai. Bagi yang biasa udah lewat ke arah Painan udah paham jalur ini kan ya. Ini memang
view-nya bagus. Tapi nanti ada monyet. Nanti ada monyet. Di sini sudah mulai kelihatan. Ini udah mulai kelihatan laut-laut ini. Ini terbayur. Sebelah kanan ini terbayur. Iya tuh. Ingat nggak ada monyet di sini? Ingat. Ya jalanannya kayak gini ya. Bolong-bolong sih enggak, tapi ya Tidak ada mulus. gerindil-gerindil. Nggak terlalu mulus, tapi ya masih bisa. Ini karena lagi rame aja. Kalau nggak rame kita bisa kecepatan 80 kayaknya masih bisa lah di sini. Belum tahu. Di sini ada monyet. Monyet berkeliaran. Tadi kita udah ngisi bensin full di Padang. Sini kita berhenti. Nah, ini bisa. View. Ini peramaian monyet Di ya. sini juga ikonik ya, maksudnya Nggak ikonik sih, tapi ya banyak yang berhenti sini karena view ya. view pertama view, terus ada ini, Monyet. monyet nih biasanya mampir di pinggir-pinggir ini banyak monyet, jadi wisatawan atau apa Mau mampir Pengunjung. istirahat. pengunjung istirahat bisa di sini sambil nikmatin view, Dan kasih makan monyet. kasih makan monyet gitu. Ini nggak rame sih, biasanya sepi di sini. Hari ini agak rame. Entah kenapa. Mode supir lintas Sumatera. Kosong dikit. Gas. Masuk. Nih kita udah dekat, udah semakin meninggalkan kota Padang, tapi belum masuk Kabupaten Pesisir Selatan. Ini emang jalannya kayak gini nih. Nggak bikin ngantuk kalau supir. Nah enaknya kalau di jalur lintas barat kita nggak ketemu tol sih. Jalanannya view-nya bagus, terus apa namanya, santai gitu ya, jalannya bagus, aman dibanding lintas timur. Kalau lintas timur kan kita ada tol, kalau lintas barat ini tanpa tol. Jadi kalau kita mengutip kata Bang Jalan-Jalan, YouTuber lintas Sumatera juga, katanya kalau bedanya lintas timur, tengah dan barat, kalau lintas timur itu adalah ketika kita ingin cepat sampai emang jalurnya kalau dari Jakarta ke Padang itu emang lintas timur lebih lebih cepat ya, secara jarak juga lebih singkat. Cuma minusnya adalah kalau di lintas timur itu kalau kita dari kalau dari Palembang, itu lintas Palembang itu sampai ke Jambi itu macet, banyak ketemu truk proyek atau truk batu bara gitu ya. Terus jalannya di Muaro Bulian itu juga jelek gitu. Kalau lintas tengah itu adalah jalur nostalgia. Nah, jadi bagi teman-teman yang dulunya sebelum ada tol, sebelum ada pesawat, bukan sebelum ada pesawat sih ya, artinya sebelum ada tol itu memang orang-orang dulu bus-bus itu atau pemudik-pemudik itu lewat lintas tengah. Kalau dari Jakarta itu kita masuk ke Bekauni, kemudian di Lahat, Tulang Bawang, Lahat, Sorolangun. Nah ini kita udah meninggalkan kota Padang, sudah masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Nah ini apa sih nama tugunya, Gapuranya juga nggak tahu. Nah ini. Nah sekarang jam 10.46 ya, kurang lebih sejam lebih lah dari kota Padang ke sini. Oke, nah kita lanjut lagi tadi yang lintas tengah ya. Lintas tengah itu kalau dari Jakarta itu lewat Lampung, kemudian Tulang Bawang, ada Lahat, Sorolangun, Lubuk Linggau sampai Muara Bungo. Nah itu jalur lama ya, artinya
jalan-jalan jalur pemudik zaman dahulu kala. Sekarang sih masih bagus jalurnya ya. Cuma sayangnya dari dulu sampai sekarang itu info yang kita dapat emang jalurnya itu bukan jalur yang aman. Artinya situ konon katanya itu banyak begal gitu ya. Begal, kalau bajing loncat gitu. Jadi kalau lewat sana itu sebaiknya kalau sekarang itu masih disarankan untuk siang-siang aja gitu. Kalau udah malam disarankan untuk segera mencari tempat untuk istirahat. Jadi jangan jalan malam lah. Itu kalau lintas tengah. Nah, kalau lintas barat itu adalah lintas untuk para pemudik yang slow lah, slow driving gitu, karena lebih jauh. Tapi jalur wisata sih sebenarnya, karena kita hampir 80% itu dari Bekauni itu sampai Padang itu kita lewat di pinggir laut, pantai gitu ya, gitu. Jadi silahkan dipilih kalau mau santai, mau sambil wisata, bawa keluarga gitu, sebaiknya lewat jalur barat, mau mudik atau balik ke Jakarta gitu ya. Kalau mau nostalgia, katanya kita nostalgia gitu, lewat lintas tengah. Tapi minusnya ya harus hati-hati karena jangan disarankan nggak jalan malam. Kalau mau cepat, lintas timur, karena nanti nyampe Palembang itu udah ada tol. Ya kurang lebih begitulah. Kita sih belum pernah mudik yang bareng keluarga sekarang ini, belum pernah lewat lintas tengah sih. Tapi saya dulu pernah lihat lintas tengah itu tahun berapa ya, tahun 2013 kalau nggak salah. Itu belum ada tol ya, nggak aman sih, tapi lebih nggak aman ya waktu itu sih jalannya konvoy. Nah kalau misalnya konvoy ya nggak apa-apa lewat lintas tengah gitu. Udah konvoy terus ada yang udah pengalaman biasa lewat sana ya nggak apa-apa lintas tengah. Kalau sekarang sih mending lewat lintas barat, karena ya pertama tadi lintas timur lagi banjir di daerah perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan. Lintas tengah kita juga nggak leluasa jalan karena malam mesti berhenti. Mending kita slow saja sambil menikmati perjalanan lewat lintas barat. Ini apa nama daerah ini? Siguntur. Tugu apa ini bang? Bang, tugu apa nih bang? Bang, tugu apa nih? Tugu orang Main rabab. Babiola. Rabab itu biola. Itu kan pas pesisir selatan. Babiola. Apa? Biola. Babiola. Bang, ini kan oren. Abang makan oren juga, Ben. Baru pusat Oren tuh di tempat oren. pusat kota Painan. Makan oren juga. Ini pusat katanya sini. Oren. Di sini. Tugu siapa tuh? Dokter tuh kasih. Bang itu tugu apa bang? Baca bang. Hah? Tugu Siapa apa? nih? Dokter ke dokter. Painan. Selamat datang di Painan. Siapa yang namanya bang? Aduh, nggak ada kelihatan. Oke teman-teman, berhubung hari ini stop point kita itu nggak terlalu jauh ya, jadi kita santai karena di selaut kita nanti berhenti. Ini masih di Sungai Nipah, 4 km dari Painan. Nah kita mau berhenti dulu, santai-santai dulu. Tadi udah beli makan di Painan. Kita coba mampir di pantai sambil makan, sambil mancing. Semoga spotnya, konon katanya spotnya bagus di sini. Tuh pantainya. Sungai Nipah. Pantai Sungai Nipah. Ya. Apa? Wow.
Bah, kita bisa berenang ya. Santai dulu, kita mau berenang, mau makan, mancing. Oke. Hari ini santai, besok baru set. Aduh, ada baru nggak sini? Sini ada kafe. Oh, ada situ tuh, ada tuh. Nih pantainya nih kok. Ini Sungai Nipah namanya ini. 4 km dari Painan. Di pinggir jalan aja, belok sedikit, mantai. Belok sedikit, mancing. Boleh berenang tidak? Berenang boleh. Cuma 5 menit. Hah? Cuma 5 menit. Kamu? Berenang cuma 5 menit. Ini di Sungai Nipah ini bagus-bagus nih spotnya. Itu bagus di sana Bang. Bagus semua ini pokoknya. Nggak ada di Jawa tuh. Ini orang Bandung nih. Nih, orang Bandung aja lewat sini nih mampir. Batu besar. Mana orangnya? Oh ada warung nih. Pantai kita bisa mandi. Sampai. Berenang kita deh. Jam 4 kita sudah sampai di daerah Kambang, pesisir selatan. Tadi di Sungai Nipah cukup lama, berhentinya 2 jam. Ya maklum, bawa anak-anak main, makan, main air, mancing, istirahat, sholat 2 jam. Baru jam setengah berapa tadi? Jam setengah 3 tadi jalan lagi, dari setengah 1 sampai setengah 3. Ini udah 1 jam perjalanan, kita harus sampai di daerah Kambang, pesisir selatan. Barusan kayak kelihatan ini ya, pantai ya. Nah ini sepertinya ke beberapa puluh kilo ke depan itu kita udah nggak ngeliat pantai lagi. Bukan karena pantai jauh dari jalan, nggak, tapi apa ya, pantai itu ya terhalang sama pemukiman, ada mungkin bukit atau hutan gitu ya. Ya prinsipnya sih jalur barat ini nggak jauh-jauh dari pantai, cuma emang kita nggak selalu lihat pantai. Ya kayak sekarang ini udah mulai nggak kelihatan pantai sampai berapa puluh kilo ke depan itu, karena ya ketutup sama pemukiman atau hutan atau bukit gitu. Ini kayaknya jembatan terakhir kita melihat pantai kayaknya. Saya lupa ingat gitu ya. Daerah Kambang, masih sebelum Pasar Kambang sih. Ya ini kayaknya di depan itu Pasar Kambang. Udah berapa kilometer kita jalan? Kayaknya kurang lebih 200 kilo. Bensin sepertinya sekitar dari Padang tadi sampai di sini kurang lebih sudah habis 100.000 atau 10 liter per talit. Ya belum diisi, cuma ini perkiraan, kita dilihat dari apa namanya, dari kotak-kotak indikator bensin. Ya paling ini selama tinggal di pantai, ya, nanti paling kita udah sampai kalau nggak salah itu sampai perbatasan sampai perbatasan Sumatera Barat sampai Bengkulu, dengan provinsi Bengkulu itu kita kalau nggak salah itu udah nggak ngelihat laut lagi sih ya, tapi tetap prinsipnya emang nggak jauh-jauh dari laut. Nah ini juga bagi teman-teman yang lewat jalur lintas barat gitu ya, itu hati-hati juga karena di lintas ini banyak sapi ya. Sapi di pesisir ini sapinya lepas liar kan gitu loh. Udah kayak nggak diikat, itu lepas liar tuh, gerombolan, udah kayak di New Zealand aja. Cuma sayang di sini panas gitu kan ya. Terus kecenderungannya ya, namanya kita Sumatera ya, orang pesisir selatan ini cukup keras gitu ya, cukup bandel juga sih. Saya bukan artinya negatif, nggak, tapi bagi pengendara kita bawa mobil gitu kan,
hati-hati aja kalau banyak pemotor sini tuh biasanya kecepatannya kalau nggak pelan-pelan banget, kalau nggak ngebut-ngebut banget gitu loh. Nah masuk, kalau nggak emak-emak gitu pelan-pelan. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau malam lewat sini, nah itu kadang juga motor itu juga nggak ada lampunya. Jadi kalau kita ngebut-ngebutan itu wah sangat berisiko sekali gitu. Ya ini sih rajin-rajin aja ngelakson gitu, nggak ada salahnya ngelakson gitu kan ya. Bukan klakson panjang tapi klakson. Nah tuh baru aja dibohongin, udah panjang umur dia. Ayo Marajo. Nah nih motor nih. Wah ini masih ada kelihatan laut deh dikit. Ya pokoknya ini masih daerah Kambang kan. Pokoknya daerah Kambang ini terakhir kita lihat laut. Sebelum berapa puluh kilo ke depan, mungkin 100 kilo baru kelihatan laut. Oh enggak ding, sampai Muko-Muko itu berapa kilo ya? Ya puluhan kilo lah pokoknya. Rajin klakson. Ini bus-bus ini tadi di belakang itu wah banyak banget gandeng-gandeng lagi. Truk bus kok bus. Truk. Biasanya sih nggak rame ya di sini ya. Ya itulah. Mereka juga menghindari macet. Ya ngindarin macet. Tapi harusnya mereka sih lewat lintas tengah ya. Cuma nggak tahu juga. Nggak ada helm di sini nih. Luar biasa. Iya ya. Iya Pakai tuh. helm ya. Ada pakai helm. Jarang nggak pakai helm. 17.30 kita sudah sampai di mana bang? Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah Tapan. Waduh hujan, gelap banget padahal masih 6:30. Biasanya kayak gini gelapannya 6:30 nih. Oke, dari Tapan kita belok kanan ya ke arah Bengkulu. Kalau ke kiri itu ke arah Kerinci. Disambut sama hujan. Mendung hatiku. Mendung dan gerimis. Ini kayaknya badai ini. Ya semoga jalanan ke jalur barat aman-aman aja ya, gak ngikut banjir di jalur timur, lintas timur. Setengah 6. Nanti dari Sungai Nipah tadi 3 jam sampai ke Tapan. Aduh, mendung banget ini. Bikin males, kayak males balik ke rantau. Rantau apa? Rantau belimbing. Ini Tapan ini kayaknya ini apa namanya, daerah terame apa ya, kota sebelum masuk Bengkulu ya. Si laut juga rame sih, cukup rame sih pasarnya. Itu jadi dari kalau ketemu perempatan tadi kita ke kanan ya ke arah Bengkulu, kalau kiri ke arah Kerinci. Kalau Jambi. Kerinci Jambi itu juga bisa sih, Jambi Kerinci. Nanti tembus di lintas tengah itu kalau nggak salah, tembusnya di Muaro Bungo itu. Cuma jalurnya sedikit es krim, bukan sedikit es krim sih, cukup es krim karena itu masuk Taman Nasional, jalanan sempit, kanan jurang, kanan bukit, kiri jurang, bahkan ada beberapa titik itu tanpa bibir jalan, jadi wah serem. Supirnya bisa mual di sana itu, bawahnya berkelok-kelok. Nah apalagi kalau hujan, wah bahaya lah sana itu, cukup berbahaya. Terakhir kita kesana ya, sekarang kayaknya konon katanya udah agak lebih baik, tapi agak lebih baik, bukan baik banget sih. Gitu. Oke, jam 6.20, 6:30 kita sudah sampai di Silaut.
Dari Padang jam setengah 10, nyampe Silaut jam setengah 7, total 9 jam. Sebenarnya 7 jam, tapi tadi kita istirahat main-main 2 jam ya. Kita sudah sampai di stop point pertama di Silaut. Kita akan berbelok ke arah Silaut ya, Silaut dalam, tempat saudara kita nginap situ dulu. Besok subuh insya Allah kita lanjut perjalanan lagi. Nah ini dia, ini pasar Silaut, kita belok kanan. Masih hujan juga. Iya. Masih hujan. Wah, ini kurang lebih ada 10 kilo, 15 kilo nih. Berapa? Dalam 15 kilo atau 10 kilo. Oke teman-teman, sampai jumpa hari esok di etape kedua. Balik kita dari Padang ke Purwokerto melewati jalur lintas barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.